memang obesitas ini susah ya, bukan hal yang instan ya. Jadi memang harus kerjasama antara terapis dan pasien. Kemudian pada saat terapi juga, Apa yang membuat akupuntur ini istimewa ataupun menarik ya untuk masyarakat dengan metode akupuntur ini bisa menurunkan berat badan? Apalagi kan akhir-akhir ini masyarakat selalu mengatakan akupuntur itu adalah pengobatan yang katanya abal-abal ataupun placebo. Menurut Ya. dokter bagaimana? karena tergantung dari kedisiplinan melakukan terapi ya, kemudian bagaimana mengatur pola makan, aktivitas. Halo on friends, selamat datang kembali di Talk with Aun dengan saya Ching Fen yang akan membahas tentang hal-hal menarik yang ada di sekitar kita. Topik kita hari ini adalah pemicu, salah satu pemicu kesehatan, bukan hanya di masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu obesitas. Obesitas sendiri bukan hanya pada pria, tetapi pada wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, menurunkan berat badan adalah salah satu hal yang hype akhir-akhir ini. Bukan hanya dengan diet, ataupun olahraga yang sering kita dengar, tetapi masyarakat melakukan operasi yang namanya operasi bariatriks. Ngomong-ngomong tentang operasi, yang pastinya akan memiliki efek samping yang besar dalam perlakuannya ataupun pada saat pemulihan. Tetapi akhir-akhir ini, katanya ada metode lain yang katanya minim efek samping dan pastinya efektif, yaitu akupuntur. Karena itu, hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber utama yang akan membahas seputar akupuntur dan topik utama kita yaitu menurunkan berat badan dengan metode akupuntur dengan Dr. Mayang Wulandari, AMD AKP MM, selaku dosen akupuntur di ITSK RS Dr. Supraon Malang. Mari kita sapa Dr. Mayang. Halo dokter, selamat datang di Talk with Aun. Bagaimana kabarnya? Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah mau bersama kami di sini. Baik dokter, sebelum kita masuk ke topik kita yang utama, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan obesitas dan mengapa obesitas sendiri itu menjadi salah satu isu kesehatan yang signifikan akhir-akhir ini. Terima kasih, Fen. Sebenarnya obesitas itu sendiri adalah merupakan keadaan yang tidak seimbang ya, antara pemasukan ya, energi berupa makanan yang kita makan sehari-hari itu dengan energi yang dikeluarkan melalui aktivitas. Nah, misalnya kita terlalu banyak makan, tetapi energi itu tidak dikeluarkan secara seimbang. Nah, misalnya tidak melakukan olahraga, makannya banyak tapi hanya mager, lah seperti itu. Nah, saat ini kenapa bisa menjadi isu yang sangat signifikan ya? Karena memang dari tahun ke tahun ya, rupanya obesitas ini kejadiannya semakin lama semakin meningkat ya. Dilihat dari laporan dari Wakil Menteri Kesehatan ya, saat ini tingkat obesitas itu sudah mencapai 21,8%. Ya, kita lihat juga kan di media sosial atau di TV-TV ya, banyak sekali orang-orang yang obesitas yang ternyata ditemukan diangkut keluar rumah minta tolong pemadam kebakaran ya, karena memang karena overweight ya, jadi untuk transportasi pun susah. Ya, berarti memang ini bisa dibilang menjadi salah satu penyebab permasalahan kesehatan. Lalu menurut Ibu sendiri, untuk penyebab umum dari obesitas itu sendiri apa? Dan bagaimana kita mengukur secara medis dokter obesitas itu? Apakah ada parameter tertentu dokter? Ya, untuk obesitas sendiri sebenarnya penyebabnya macam-macam ya. Bisa kita lihat dari pola makan. Nah, misalnya banyak makan makanan dengan porsi berlebih ya, sering makan ngemil, makan makanan yang berminyak, berlemak, atau makan makanan yang goreng-gorengan ya, seperti saat ini kan seperti itu. Kemudian pola aktivitas, nah, makannya banyak tapi dia kurang gerak, nah, hanya statis ya, diam ya di suatu tempat selama 2 jam lebih. Ya, misalnya mahasiswa ya ngerjakan sesuatu atau main game ya, diam terus kan itu. Nah, itu yang bikin gemuk itu magernya.
Kemudian ada sebab lain ya, misalnya karena genetik ya. Genetik itu keturunan. Nah, biasanya kalau genetik itu 2 atau sampai 8 kali kemungkinan untuk menjadi obesitas dibanding dengan orang yang tidak punya keturunan obes. Misalnya kakeknya, neneknya, ayah ibunya itu obes, Obesitas? kemungkinan ya seperti itu. Kemudian obat-obatan, misalnya kortikosteroid, terus kontrasepsi ya. Kemudian ada juga penyakit-penyakit tertentu ya, ada diabetes mellitus, itu juga bisa menyebabkan obesitas. Untuk alat ukurnya, parameter itu macam-macam juga ya. Biasanya kita menggunakan massa tubuh ya, indeks massa tubuh itu kita mengukurnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua berat badan dikurangi 100 sampai 110 itu yang ideal ya. Yang ketiga biasanya kita menggunakan lingkar perut ya, itu yang paling gampang ya, lingkar perut. Itu kalau laki-laki biasanya di atas 90 atau perempuan itu di atas 80 itu sudah bisa dikatakan obesitas. Mau izin bertanya Ibu, kalau misalnya kan banyak nih masyarakat di luar, bukan hanya misalnya tubuhnya kurus, kelihatannya kurus, tetapi perutnya buncit. Apakah itu bisa dibilang obesitas, Ibu? Bisa juga, ya bisa. Mungkin pengumpulan lemaknya ada di situ. Ya, bisa bisa juga, bisa ya. Itu juga bisa dikategorikan juga dari pengaruh obat-obatan ya. Jadi ada namanya Cushing syndrome itu karena terapi kortikosteroid ada penumpukan lemak di bagian-bagian tubuh tertentu. Ya, berarti sudah terjawab ya Bu, kalau bisa diukur secara parameter yang sudah dijelaskan oleh Dokter Mayang. Baik dokter, kita masuk ke pertanyaan yang inti, apa yang membuat akupuntur ini istimewa ataupun menarik ya untuk masyarakat dengan metode akupuntur ini bisa menurunkan berat badan? Apalagi kan akhir-akhir ini masyarakat selalu mengatakan akupuntur itu adalah pengobatan yang katanya abal-abal ataupun placebo. Menurut dokter bagaimana? Ya. Sebenarnya akupunktur ini sejak tahun 1996 ya, itu oleh WHO sudah ditetapkan sebagai pengobatan yang bisa mengatasi obesitas. Nah, itu sudah ada ya. Kemudian akupunktur ini ada yang mengatakan ya, waktu itu Profesor Kusnadi ya, itu pengobatan yang rame itu ada singkatannya ya, rasionalis ya. Jadi memang sudah ada penelitiannya, aman ya, kemudian murah dan efektif. Nah, makanya akupunktur itu juga bukan abal-abal ya, karena memang ada kompetensinya ya. Lalu bagaimana akupuntur ini bekerja dalam mengurangi berat badan, dan apakah ada prinsipnya ataupun mungkin kan pasti kita tahu akupuntur ada titik-titik akupuntur, mungkin bisa dijelaskan titik-titik akupunturnya sendiri dokter? Untuk obesitas itu sebenarnya dalam pengobatan ilmu Cina ya, itu ada gangguan keseimbangan antara organ limpa dan lambung ya. Organ limpa lambung ini ada disfungsi sehingga dia tidak bisa mentransformasi cairan ya, tidak bisa mentransformasi lembab, dahak. Nah, dari situ sehingga terjadi penumpukan. Nah, penumpukan itu menyebabkan penambahan berat badan. Nah, dengan akupunktur dilakukan penusukan dengan titik-titik tertentu, di situ akan merangsang aliran energi ya. Aliran energi ini akan menyebabkan fungsi dari limpa lambung itu lancar kembali, sehingga cairan-cairan yang menumpuk ya, kemudian lembab-lembab dan dahak-dahak itu bisa dibuang sehingga menurunkan berat badan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya pasti kan masyarakatnya sudah mulai tertarik dengan akupuntur, apalagi tadi sudah diberitahu bahwa akupuntur ini sudah bukan placebo, bukan hal yang tidak nyata. Oleh karena itu, sebelum melakukan terapi akupuntur, masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu ya dokter, apa yang perlu mereka ketahui ataupun masyarakat ketahui, dan apa persiapannya terlebih dahulu sebelum melakukan terapi? Ya, sebenarnya persiapannya yang pertama, pasien itu nggak usah takut jarum ya, percuma kan kalau takut jarum ya. Yang kedua memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Pemeriksaan itu kalau di akupunktur ada 4 pemeriksaan ya. Yang pertama kita lakukan pengamatan dulu ya, kemudian dilakukan
pemeriksaan perabaan ya, kemudian ada pembauan, pendengaran, nah kemudian 4 ya, berapa tadi? Sudah ya, kurang Ya, satu. kurang satu wawancara. Wawancara. Nah itu ya, dari situ nanti terapis ya akan menentukan ya kesimpulan dari pemeriksaan itu. Nah dari situ pasien harus melaksanakan saran-saran dari terapis. Nah, kemudian dia harus juga disiplin. Nah disiplin dalam hal terapinya rutin ya, kemudian pola makannya juga dijaga ya, karena memang obesitas ini susah ya, bukan hal yang instan ya, jadi memang harus kerjasama antara terapis dan pasien. Kemudian pada saat terapi juga disiapkan pasien itu sendiri tidak boleh terlalu capek ya, tidak boleh terlalu lapar, terlalu kenyang atau dalam keadaan emosi. Jadi harus rileks ya, karena itu juga mempengaruhi ya. Siap. Itu persiapan. Ngomong-ngomong tentang jarum, dokter, pasti kan masyarakat berpikir jarumnya apakah sebesar jarum suntik ataupun apakah yang digunakan jarumnya juga banyak? Gitu. Untuk terapi itu tergantung dari hasil pemeriksaan ya. Nanti kan akan menghasilkan suatu sindrom, dan jarum yang dibutuhkan juga sebenarnya tidak banyak ya, hanya titik-titik tertentu saja ya. Jarumnya juga lembut ya, 0,25 mili ya, jadi lebih halus 1/15 dari jarum suntik ya. Dan kecil. itu kalau jarum suntik kan tengahnya berlubang ya, kalau Siap. itu enggak ya, padat ya, kemudian lentur. Nah dan itu single use, sekali pakai ya. Berarti Jadi aman ya, jadi tidak mungkin ada pemakaian yang berulang ya. Pokoknya kalau lulusan AUN itu sudah ditekankan tidak boleh menggunakan jarum berkali-kali. Steril, harus steril. Iya. Siap, Bu. Lalu pastinya dalam pelaksanaan terapi, apakah ada risiko ataupun efek samping yang pastinya timbul ketika dilakukan terapi akupuntur khususnya untuk penurunan berat badan ini, dokter? Ya, untuk efek samping saya rasa kalau yang melaksanakan itu kompeten ya, saya rasa efek samping itu minimal ya, mungkin hanya linu ya, atau nyeri sedikit ya bekas tusukan, kemudian ada sedikit perdarahan, kalau itu pun kalau kena pembuluh darah ya, karena kan mungkin di wajah ya, di kepala itu kan kayak pembuluh darah ya, tapi kalau di tempat lain saya rasa perdarahannya juga minimal. Kemudian efek samping pernah ya waktu itu sampai heboh ya, jadi ada terjadi pneumotoraks sehingga menyebabkan kematian ya. Jadi ternyata yang melakukan itu bukan akupunktur terapis, tapi dia otodidak, hanya membaca dari buku, jadi kan nggak kompeten ya, jadi hati-hati ya. Kemudian efek samping yang lain, pernah waktu itu pingsan ya, ternyata pasiennya takut. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau efek samping saya rasa tidak ada yang tidak ada yang fatal ya, mungkin hanya minimal aja. Dan kalau kemeng-kemeng ya, linu itu dalam beberapa jam atau besoknya juga sudah hilang, cuman itu aja. Berarti melihat apakah akupunturis itu kompeten apa tidak. Ya. Ngomong-ngomong kompeten, berarti lulusan D3 akupuntur ITSK bisa dibilang kompeten apa Ya, tidak? harus kompeten, karena memang kan sudah dididik ya selama 3 tahun, kemudian ada ujian kompetensinya ya, pasti lulusan AUN ini pasti kompeten. Siap. Berarti sudah bisa setara dan bisa langsung praktek ya? Bisa Bu? langsung praktek. Siap. Kalau begitu, apakah ada pasien ataupun orang yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam melakukan akupuntur untuk menurunkan berat badan ini sendiri, dokter? Sebenarnya semua bisa ya, asal kuncinya hanya satu, itu tidak takut jarum. Tidak takut jarum. Cuman itu saja ya. Alasannya simpel ya. Cuman asal tidak takut jarum. Tadi efek sampingnya sudah minim, Ya. alasan untuk tidak melakukannya juga Ya, nggak tidak ada alasan ya. tidak ada alasan untuk Ya, melakukannya. ya. Selanjutnya nih dokter, yang pasti banyak ditanyakan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melihat hasil dari akupuntur ini sendiri? Untuk hasil ya, biasanya setiap individu itu berbeda ya, karena tergantung dari kedisiplinan melakukan terapi ya, kemudian bagaimana mengatur pola makan, aktivitas ya, karena 3 hal itu berkesinambungan. Jadi nggak apa-apa saya makan banyak, orang saya akupunktur nggak bisa seperti itu ya. Jadi semuanya
tetap harus ada kerjasama antara akupunkturis dan pasiennya itu sendiri. Sama saja ya Bu ya. Sama, ya. Tetap melakukan akupuntur bukan berarti bisa makan banyak, Ya, tetap harus mengontrol. harus tetap mengontrol. Ya. Pasti. Baik, sekian sepertinya dahulu Ya, dokter sama-sama. atas pertanyaan hari ini dan penjelasannya hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih lagi untuk Dokter Mayang sudah mau memberikan informasi dan waktunya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi baik dokter Ya. dengan topik-topik yang pastinya informatif. Nah, begitulah informasi dari Dokter Mayang Wulandari tentang menurunkan berat badan dengan metode akupuntur. Dan jangan lupa tetap jaga pola makan dan kesehatan dalam menyesuaikan metode akupuntur untuk menurunkan berat badan. Salam sehat dan sampai jumpa.